dengan pertumbuhan transaksi yang saya sampaikan tadi, baik secara quality ya, tadi mungkin telah saya sampaikan bahwa industri kartu kredit masing-masing penerbit ini memang eee, belajar dari histori gitu ya. Jadi secara akuisisi yang tadi saya sampaikan prudent, terus secara pengelolaan portfolio quality-nya juga cukup bagus. Jadi secara NPL saat ini masih sangat baik. Jadi apa namanya, baik secara industri masih di bawah dari 2%, di bawah 2%, 1,6-an ya untuk ininya. Baik, 1,6% ini didominasi dari kartu kredit menengah atas atau menengah bawah? Sebenarnya kombinasi. Sebenarnya kalau secara portfolio kartu kredit ini range marketnya memang dengan ketentuan Bank Indonesia minimum income di 3 juta net per bulan. Terus dengan pembatasan jumlah kartu kredit ini menjaga dari segi over leverage pinjaman bagi nasabah. Jadi secara overall sebenarnya market yang kita tuju tentunya adalah market-market yang memang secara kapasitas pembayarannya, stability ekonomi ataupun pendapatannya itu cukup bagus. Jadi marketnya adalah dari MES sampai ke atas, Mbak Ineke ya untuk ininya. Baik, untuk target hingga akhir 2023 ini apakah menurut Anda ini lebih mudah terrealisasi di kartu kredit menengah bawah atau menengah atas? Dua-duanya. Jadi kalau kami lihat kembali lagi ke masing-masing appetite dari member bank penerbit kartu kredit. Jadi dari segi untuk akuisisi segmen atas tentunya ini niche market. Jadi secara apa jumlahnya tapi kapasitas untuk pembelanjaan maupun repayment dan quality portfolio cukup bagus. Namun kami di industri juga tetap menyasar dari mass market untuk mengakselerasi dari transaksi non cash ya untuk di industri pembayaran. Baik, Pak Cahyo mungkin boleh dielaborasi saat ini sektor apa yang paling diminati kartu kredit menengah bawah dan juga menengah atas? Apakah ada perbedaan sektor di sini? Untuk transaksi pembelanjaan ini yang sangat membedakan. Jadi untuk transaksi yang mass market ini kebanyakan penggunanya lebih sering ke daily necessity ya untuk pembelian groceries maupun e-commerce, dan untuk di mass market ini kebanyakan lebih ke lifestyle untuk dining maupun dari segi traveling untuk di domestik maupun di internasional. Kalau kami lihat tren pembelanjaan untuk nasabah-nasabah F-Loan ini lebih banyak transaksi di luar negeri dan biasanya dengan tiket size yang lebih tinggi. Seperti itu Mbak Naga. Baik, menjelang juga libur Natal dan juga Tahun Baru, apakah untuk sektor pariwisata ini masih bisa kita harapkan? Masih sangat kita harapkan karena dengan mobilitas masyarakat saat ini, terus dengan banyaknya destinasi pariwisata, tempat wisata, dan kemudahan untuk mobilitas. Nah, kami percaya transaksi di sektor pariwisata ini ya, yang termasuk tiketing atau akomodasi hotel, termasuk juga untuk hiburan, akan tetap meningkat dengan positif untuk ke transaksi kartu kredit. Karena biasanya transaksi-transaksi di sektor pariwisata ini secara volume transaksinya atau tiket size cukup tinggi. Jadi akan diisi ceruk market ini dengan menggunakan kartu kredit pembayarannya. Baik, lalu seperti apa harapan memasuki tahun politik, khususnya untuk kemungkinan ada peningkatan dari sektor konsumsi, apakah menurut Anda ini juga akan mempengaruhi penggunaan kartu kredit untuk sektor konsumsi ini? Tentunya akan sangat berpengaruh dengan apa namanya tahun politik, kebutuhan dari apa namanya ekonomi akan bergerak gitu ya. Dan salah satu media payment kartu kredit ini yang akan menjadi satu mediator untuk penggunaan dalam hal transaksi pembayaran. Nah, kami percaya dengan pergerakan dan kondisi eh, keamanan ataupun politik yang kondusif akan tetap membantu pertumbuhan dari transaksi kartu kredit, Mbak Naga. Baik, apakah Aki bisa mematok target yang cukup signifikan di 2024 atau sebenarnya proyeksinya sama seperti di 2023 melihat volatilitas di global dan juga tahun politik di dalam negeri?
Ya, kami melihat proyeksi mungkin 2024 ada traction sedikit tidak setinggi 2023 in terms of pertumbuhannya, namun masih positif ya secara tren kenaikannya. Secara besaran kenaikan agak sedikit dengan traction yang mungkin nasabah akan juga wait and see juga ngelihat kondisi dari global ekonomi maupun dari segi domestik ekonominya untuk ininya.